warahmatullahi wabarakatuh. Berikut materi absorpsi gas reaksi orde 2. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Yesi Franita MSc selaku dosen pengampu mata kuliah persamaan diferensial. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Hoirul Mahmudah dan NPM 2010306031 akan menjelaskan tentang absorpsi gas reaksi orde 2. Absorpsi gas reaksi orde 2. Kontak antara fasa gas dan cair seringkali ditemui dalam industri kimia. Contohnya hidrogenasi dan oksidasi. Pada saat fasa gas dikontakkan dengan fasa cair, maka akan terjadi proses perpindahan massa. Reaksi kimia dapat meningkatkan atau menurunkan kualitas perpindahan massa antara fasa gas dan cair. Pemahaman mengenai karakteristik perpindahan massa antara fasa gas dan cair sangat diperlukan dalam menentukan proses variabel lain, atau seperti yield dan selektivitas, dan mendesain unit proses. Berikut 3 model yang paling sering digunakan dalam mendeskripsikan perpindahan massa antara fasa gas dan cair. Yang pertama yaitu Widman dengan model film Stegmann. Yang kedua yaitu Higby dengan model penetrasi. Yang ketiga yaitu Danforth dengan model Surface-Renewal model. Walaupun muncul beberapa model, masih belum ditemukan kriteria model yang memuaskan dalam menggambarkan fenomena perpindahan massa antara fasa gas dan cair. Hal ini dikarenakan keterbatasan numerik dalam menyelesaikan neraca massa yang kompleks. Model penetrasi Higby adalah model perpindahan massa dengan parameter karakteristik waktu tinggal atau T. Model ini telah banyak diaplikasikan pada perpindahan massa gelembung, tetesan, dan film cairan yang bergerak. Untuk gambar 1 yaitu model penetrasi Higby atau dari Van Elk 2007. Selanjutnya yaitu reaktan gas A terabsorb ke dalam fasa cair yang mengandung komponen B. Reaksi yang berlangsung antara komponen A dan B adalah reaksi tak reversibel disertai reaksi kimia orde 2, di mana perpindahan massa dalam fasa gas tidak menjadi limitasi, yaitu Ag ditambah Bi sama dengan C ditambah D, dengan neraca massa yang mengikuti model penetrasi Higby dapat dimodelkan dalam bentuk persamaan diferensial parsial parabola tak linear sebagai berikut. Dengan komponen A yaitu sigma Ca per sigma T sama dengan dA dikali sigma kuadrat Ca dibagi sigma X kuadrat dikurangi KCa Cb. Dengan komponen B yaitu sigma Cb per sigma T sama dengan dB dikali sigma kuadrat Cb dibagi sigma X kuadrat dikurangi KCa Cb. Pada model penetrasi Higby, profil konsentrasi terikat dengan waktu. Pemodelan yang dibuat dimaksud untuk menyelesaikan N persamaan diferensial parsial tidak linear yang mengikuti bentuk umum sebagai berikut, yaitu lambda I dikali X C bar kali sigma Ci per sigma T sama dengan sigma per sigma X dikali alpha I dikali X C bar dikali sigma Ci per sigma X dikurangi sigma per sigma X dikali beta I dikali X C bar dikali C1 ditambah R1 dikali X C bar yang yaitu dengan I sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Dengan kondisi awal dan 2 kondisi batas, yaitu kondisi awal T sama dengan 0 yaitu Ci sama dengan Fix dengan I sama dengan 1, 2, hingga N, dan kondisi batas yaitu X sama dengan 0 dan X sama dengan ketebalan AI 1 kali sigma C1 per sigma X ditambah BI1 Ci sama dengan DI1 dan AI2 sigma Ci per sigma X ditambah BI2 Ci sama dengan DI2. Reaksi kimia atau short term akan dimodelkan untuk menyelesaikan NR atau reaksi kimia yang memiliki stoikiometri sebagai berikut, yaitu Sj1 Aj ditambah Sj2Bj
menghasilkan CC ditambah SJ4DJ dengan J sama dengan 1, 2, hingga NR. Kinetika reaksi mengikuti persamaan Power Law, yaitu RJ sama dengan KJ1 A J pangkat KT J1 B J pangkat KT J2 CJ pangkat KT J3 DJ pangkat KT J4 dikurangi KJ 2 AJ pangkat KT J5 BJ pangkat KT J6 CJ pangkat KT J7 dan DJ pangkat KT J8 dengan J sama dengan 1, 2, hingga NR, di mana RJ adalah laju reaksi untuk reaksi ke J. Hubungan RJ dan laju reaksi RJ pada persamaan 8 dapat dideskripsikan sebagai berikut, yaitu RAI sama dengan SJ1RJ, RB1 sama dengan RBI sama dengan SJ2RJ, RJI sama dengan SJ3RJ, RDI sama dengan SJ4RJ. Selanjutnya yaitu metode diskritisasi implisit yang digunakan, yaitu metode implisit Becker dan Oliphant. Pada gambar 2, turunan waktu adalah 3 poin diskritisasi mundur yang dinyatakan dengan persamaan 13, dan parameter difusivitas dapat dinyatakan dengan persamaan 14. Persamaan 13 yaitu sigma CI per sigma T dengan batas atas J plus 1 dan batas bawah M sama dengan 3 CIM pangkat J plus 1 dikurangi 4 CIM pangkat J ditambah CIM pangkat J min 1 dibagi 2K, dan persamaan 14 yaitu sigma per sigma X dikali alpha I dikali sigma CI per sigma X dengan batas atas J plus 1 dan batas bawah M sama dengan alpha I kali C J plus 1 M plus 1 dikurangi 2CM pangkat J plus 1 ditambah CM min 1 J plus 1 dibagi delta X kuadrat. Dengan gambar 2 yaitu skema diskritisasi implisit molekul Becker dan Oliphant. Yang selanjutnya yaitu bilangan Hatta. Bilangan Hatta adalah parameter tidak berunit yang sangat penting dalam reaksi fase gas dan cair. Bilangan Hatta yang benar yaitu bilangan Hatta yang besar yaitu Hatta lebih dari 2 menunjukkan bahwa laju reaksi lebih cepat dari laju difusi. Saat reaktan komponen A berdifusi dari fase gas ke fase cair, reaksi segera terjadi interface. Bilangan Hatta yang kecil yaitu Hatta kurang dari 0,2 menunjukkan bahwa laju reaksi yang lambat dan reaksi banyak terjadi di fase cair bulk. Dengan persamaan Hatta kuadrat sama dengan TD per TR. Enhancement factor atau EAO mendeskripsikan pengaruh reaksi kimia terhadap laju perpindahan massa, yaitu EAO sama dengan JA dengan ada reaksi dibagi JA tidak ada reaksi. Untuk selanjutnya yaitu enhancement factor maksimum atau EA tak hingga adalah enhancement factor paling tinggi yang bisa didapat jika ada resistan dalam perpindahan massa. Persamaannya sebagai berikut: EAO sama dengan Hatta kali akar EAO dikurangi EA tak hingga dibagi EA tak hingga dikurangi 1 dibagi tan H dikali Hatta kali akar dari EAO dikurangi EA tak hingga per EA tak hingga dikurangi 1 dan menghasilkan 1 dikurangi CA bulk per CA in pangkat cos H dikalikan Hatta akar EAO dikurangi EA tak hingga per EA tak hingga dikurangi 1, di mana enhancement faktor maksimum yaitu EA tak hingga sama dengan 1 ditambah DB pangkat C bulk dibagi DA pangkat CA in, dengan enhancement faktor atau EAO sama dengan ketebalan pangkat CA per DA pangkat CA in. Bilangan Hatta yaitu Hatta sama dengan ketebalan dikali akar K pangkat CB bulk per DA, dan flux molar yaitu JA sama dengan minus DA dikalikan sigma CA per sigma X dengan batas bawah X sama dengan 0. Untuk selanjutnya yaitu perpindahan massa disertai reaksi kimia dapat dimodelkan sesuai dengan persamaan 1 dan 2. Penentuan enhancement factor dan bilangan Hatta ditentukan dengan persamaan 17 dan 21.
Kondisi awal dan kondisi batas didefinisikan sebagai berikut. Kondisi awal yaitu T sama dengan 0, X sama dengan ketebalan, CA sama dengan 0, CB sama dengan CB bulk, dan kondisi batas yaitu T lebih dari 0, X sama dengan 0, dengan CA sama dengan CA in, sigma CB per sigma X sama dengan 0, dan T lebih dari 0 dengan batas X sama dengan ketebalan menghasilkan sigma CA per sigma X sama dengan 0, CB sama dengan CB bulk. Konstanta laju reaksi atau K dan konsentrasi komponen A di interface adalah parameter yang akan divariasikan dalam penelitian ini. Variasi konstanta laju reaksi atau K akan berpengaruh pada bilangan Hatta, sedangkan variasi konsentrasi komponen A di interface atau CA-in akan berpengaruh pada enhancement factor atau EAO. Berikut persamaan PC sama dengan dB per V1 dan ketebalan sama dengan akar pi DATC. Berikut yaitu tabel 1 yang menjelaskan tentang data kondisi referensi atau studi kasus yang diambil dari Waterterp dan kawan-kawan tahun 1990 dan Van El dan kawan-kawan tahun 2007. Berikut asumsi-asumsi yang digunakan dalam membangun model Van El dan kawan-kawan pada tahun 2007, yaitu perpindahan massa dalam fase gas bukanlah faktor limitasi. Perpindahan massa yang dilihat hanya pada fase cair. Kedalaman penetrasi diasumsikan sama dengan ketebalan film atau dipen. Perpindahan massa fase cair mengikuti model penetrasi Higby. Reaksi terjadi hanya pada fase cair. Komponen B, C, dan D tidak mudah menguap dan tidak berdifusi ke fase gas. Tidak terjadi dispersi aksial pada fase cair. Temperatur tidak mempengaruhi difusitas, absorpsi, dan reaksi. Untuk selanjutnya yaitu penentuan jumlah time step. Sebelumnya yaitu gambar 3, model penetrasi Higby berdasarkan asumsi Van El dan kawan-kawan pada tahun 2007. Yang selanjutnya penentuan jumlah time steps. Pemodelan absorpsi gas dilakukan dengan menggunakan metode diskretisasi implisit. Dalam metode ini diperlukan penentuan time step untuk memastikan solusi numerik yang dihasilkan memiliki akurasi yang baik. Dipilih 5 time step pada penelitian ini karena selain memiliki keakuratan yang baik, beban kerja komputasi juga tidak terlalu besar. Berikut yaitu tabel 2, pengaruh time step pada akurasi simulasi dengan K sama dengan 1000 meter kubik per mol sekon dan CA-in sama dengan 0,01 mol per m kubik. Untuk selanjutnya yaitu pengaruh waktu tinggal atau T. Pada model ini reaksi diasumsikan terjadi pada fase cair sepanjang film penetrasi. Komponen gas A akan berdifusi dan bereaksi dengan komponen B di sepanjang film. Komponen B hadir dalam jumlah yang lebih besar dari komponen A. Reaksi komponen A dengan komponen B bergantung pada waktu tinggal komponen A sepanjang film. Waktu tinggal T dihitung berdasarkan persamaan 25, di mana waktu tinggal diasumsikan sama dengan waktu kontak atau TC, dan merupakan fungsi diameter gelembung rata-rata dan kecepatan fase cair rata-rata. Melalui persamaan ini, waktu kontak yang didapat adalah 3,25 milisekon. Selanjutnya, untuk mengetahui pengaruh waktu tinggal, maka waktu tinggal akan divariasikan dengan menjaga konstan ketebalan film dan difusivitas komponen A atau DA. Waktu tinggal yang divariasikan merupakan 2 kali dan 10 kali lipat dari waktu kontak. Berikut yaitu gambar 4, profil konsentrasi komponen A pada K sama dengan 1000 terhadap berbagai waktu kontak. Selanjutnya yaitu pengaruh bilangan Hatta. Seperti dijelaskan pada bab sebelumnya, bilangan Hatta menunjukkan rasio laju difusi terhadap laju reaksi. Jika melihat persamaan 20, bilangan Hatta dipengaruhi oleh konstanta laju reaksi K, difusivitas komponen A atau DA, ketebalan film, dan konsentrasi komponen B di fase bulk atau CB bulk. Seperti yang terlihat pada gambar 5, ketika bilangan Hatta meningkat, maka konsentrasi komponen A sepanjang ketebalan akan menurun secara drastis. Hal ini menunjukkan bahwa komponen gas A bereaksi langsung ketika dikontakkan dengan komponen B tanpa harus berdifusi sepanjang ketebalan. Bilangan Hatta yang rendah menunjukkan bahwa komponen A dan B bereaksi lebih lama
dibandingkan dengan laju difusi komponen A. Akibatnya, konsentrasi komponen A yang cukup tinggi sepanjang ketebalan. Gambar 5 yaitu pengaruh bilangan Hatta terhadap profil konsentrasi komponen A pada T sama dengan Tc. Selanjutnya yaitu pengaruh enhancement factor atau EAO. Untuk melihat kesesuaian hasil numerik terhadap penjelasan teoritis, maka konsentrasi komponen A di interface divariasikan dengan faktor 10. Perubahan konsentrasi komponen A akan mempengaruhi nilai enhancement factor atau EAO. Lihat pada tabel 3, yaitu variasi konsentrasi komponen A di inference terhadap EAO, T sama dengan 10 Tc dan K sama dengan 10 pangkat 5 meter kubik per mol sekon. Pada gambar 6 dapat terlihat bahwa profil konsentrasi komponen A pada berbagai nilai enhancement factor atau EAO. Nilai enhancement factor atau EAO yang rendah didapatkan saat konsentrasi komponen A di interface meningkat. Perilaku ini menunjukkan bahwa pengurangan konsentrasi komponen A di interface akibat reaksi kimia lebih kecil dibandingkan dengan konsentrasi total komponen A di interface. Profil konsentrasi pada gambar 6 sesuai dengan penjelasan teoritis Van Creveld dan Hofstadter pada tahun 1948. Berikut yaitu gambar 6 yang berisi tentang pengaruh bilangan Hatta atau EAO terhadap profil konsentrasi komponen A pada K sama dengan 10 pangkat 5. Selanjutnya yaitu profil numerik bilangan Hatta dan enhancement factor atau EAO. Pada gambar 7 dapat dilihat bahwa hasil perhitungan enhancement factor atau EAO pada berbagai bidang Hatta berdasarkan perhitungan teoritis dan numerik. Dapat terlihat bahwa hasil yang didapatkan dengan solusi numerik sesuai dengan perhitungan teoritis dari Van Creveld dan Hofstadter pada tahun 1948. Deviasi rata-rata antara hasil teoritis dan numerik sebesar 3,5%. Hasil ini dinilai cukup baik karena penelitian yang dihasilkan oleh Waterstone pada 1990 memiliki deviasi rata-rata sebesar 3,1%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model yang dibuat dapat diaplikasikan untuk membuat simulasi absorpsi gas reaksi orde 2 pada kondisi tunak. Perhatikan pada gambar 7, yaitu perbandingan solusi numerik dan teoritis, dengan penjelasan garis, yaitu solusi teoritis, dan dot sebagai solusi numerik. Selanjutnya yaitu profil model saat kondisi transient. Pada gambar 8 dapat dilihat bahwa solusi numerik pada kondisi transient memiliki perbedaan yang cukup mencolok dengan kondisi tunak, terutama pada nilai enhancement factor maksimum atau EA tak hingga yang tinggi. Hasil menunjukkan bahwa waktu tinggal sebesar 3,25 milisekon tidak cukup untuk mencapai kondisi tunak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai enhancement factor atau EAO yang lebih rendah dari perhitungan teoritis. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas, maka waktu tinggal antara fase gas dan cairan perlu ditingkatkan. Dapat diperhatikan pada gambar 8 yaitu perbandingan solusi numerik dan teoritis pada kondisi transiens, yaitu garis menunjukkan solusi teoritis dan dot menunjukkan solusi numerik. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari materi yang telah disampaikan, kesimpulannya adalah pemodelan dan validasi pemodelan absorpsi gas pada reaksi orde 2 telah berhasil dilakukan untuk kondisi tunak. Solusi numerik yang dibuat melalui model ini memiliki hasil yang bersesuaian dengan hasil teoritis dari Van Creveld dan Hofstadter pada tahun 1948. Kondisi waktu tinggal yang dipilih yaitu 3,25 milisekon. Ternyata belum mencapai kondisi tunak, dikarenakan solusi numerik yang dihasilkan memiliki nilai enhancement factor atau EAO yang lebih kecil dari solusi teoritis. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas, maka waktu tinggal antara fase gas dan cairan perlu ditingkatkan. Validasi pemodelan sebaiknya dilakukan dengan membandingkan hasil solusi numerik dengan data hasil dari penelitian. Berikut sumber yang dipakai dalam materi yang telah dijelaskan. Terima kasih. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.